Oke, baiklah kakak-kakak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semuanya, kakak-kakak. Gimana kabarnya kakak-kakak untuk sore hari ini? Sehat semua kak ya? Alhamdulillah sehat Kak. Kak Sri Hartati sudah berobat Kak Sri? Sudah Kak, ke Sudah ya? Makson tadi. Oh iya, oh, iya. Baiklah kakak-kakak semuanya, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada modul 2. Di mana pada modul 2 ini adalah modul di mana kita akan mempelajari pembelajaran PJOK yang efektif. Dan di dalam modul 2 inilah nanti kegiatan luring kita akan dilaksanakan. Sebelum kita ke materi, kakak-kakak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya. Sebelumnya mohon maaf untuk waktu GMAT kita mundur dari jadwal yang sudah kita tentukan. Seharusnya jam 2 Kak ya, tapi mundur jadi jam 3 karena ada persamaan persepsi dengan pihak PGP berkaitan kegiatan luring kita. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, tetap kegiatannya sesuai dengan jadwal kegiatan atau rundown kegiatan sudah saya sampaikan ke kakak-kakak semuanya. Apakah sudah dibuka Kak? Sudah dilihat? Sudah, oke. Kegiatannya kakak-kakak semua diwajibkan datang hari Minggu. Dan kakak-kakak semua yang ada di kelas 13 ini tidak termasuk sasaran yang diinapkan oleh BGP. Tapi bukan berarti kakak tidak boleh menginap. Kakak semuanya boleh menginap, tetapi usaha sendiri. Sampai sini jelas Kak? Ya. Jelas. Nah, kakak boleh menginap yang sekiranya memang tidak efektif untuk PP dan balik ke rumah harus menginap karena memang mengingat jadwal kita sangat padat. Dan kakak silahkan berkoordinasi dengan kawan-kawannya, silahkan cari penginapan untuk diangkat bersama karena semakin diangkat bareng-bareng kan semakin ringan untuk biayanya kakak-kakak ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya di kelas 13 yang tidak dapat jatah menginap akan mendapatkan bantuan biaya 170.000 per hari. Jelas Kakak sampai sini Kakak? Ya. Jelas. Itu hanya untuk bantuan bisa dikatakan penginapan atau bantuan transport dari rumah ke tempat kita kegiatan. Oke Kak, sampai sini jelas Kak? Jelas Kak. Nah, berapa Kak Suyut tadi bantuan biaya yang diberikan untuk transport atau untuk biaya menginap Kak Suyut? 1.700.000 Kak Suyut. 170 Kak. 170.000 itu per hari. Iya. Selain mendapat 170.000 itu karena kita tidak mendapat sasaran yang menginap, usaha sendiri nginapnya, kita semuanya nanti kakak-kakak semuanya juga akan mendapatkan uang harian. Jelas Kak? Jadi Ya, selain Pak. mendapatkan 170, mendapatkan uang harian. Kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kakak nanti usaha hotel sendiri, misalkan hotelnya itu harganya 200, nah, kakak angkat orang 10. Kakak isi orang 10. Ya, Kak. Tapi enggak lah Kak, sewajarnya saja Kak ya. 17.000. Buat 300 Kak. Buat 300 sudah. Oh iya, silakan Kak. Kamilah booking masjid. Mau nginap sendiri, yang jelas saya sampaikan kakak, untuk tempat kegiatannya insya Allah kita akan di SMP 6. SMP 6 Kak? Ya, di SMP 6. Nah, untuk surat tugas beserta perlengkapannya akan segera saya kirim nanti kalau sudah dikirim dari pihak dinas kakak ya. Wajib membawa surat tugas. Dan ada dannya lagi ini Kak. Selain mendapat uang menginap ke atau rumah ke lokasi itu, kakak semua jauh akan juga mendapatkan ganti biaya pulangnya. Tetapi itu semua harus dibuktikan dengan struk
pembelian BBM atau tiket travel itu pasti diganti Kak. Terus putus Kak. Hanya halo, suaranya putus-putus Kak ya? Iya. Agak Iya, putus-putus Kak. Jelas. Ini sudah jelas belum Kak? Jelas. Jelas. Yang tadi tidak jelas ya. Tidak tanda. Oh, putus-putus ya. Vitor, kakak gimana? Kak, Jelas Kak? izin Kak. Iya, gimana Kak? Suara saya Kak, jelas Kak? Jelas Kak, sekarang jelas, lagi jelas. Oke, oke, saya sampaikan lagi. Selain uang biaya menginap, kakak akan mendapatkan ganti uang transport jika kakak melampirkan bukti travel, tiket travel ataupun bukti pembelian BBM. Oke, jelas? Nah, selain itu nanti akan dapat apa ya? Sejenis banyaklah untuk perlengkapan yang akan kakak pakai dalam kegiatan luring kita. Terus kita akan mendapatkan jatah makan. Kalau tadi info dari BGB itu hanya 1 kali Kak, pada waktu siang saja. Kalau untuk snacknya insya Allah dua kali. Kalau untuk makan 1 kali Kak. Kak Pandu? Iya Kak, izin Kak, ini kita kan untuk biaya minyak tadi Kak ya, Ya. itu minimal berapa dan maksimalnya berapa? Soalnya kalau saya lihat dari guru penggerak itu ada Nggak maksimalnya. ada ya. Alat bukti yang diminta dari pihak panitia itu hanya 2 Kak. Tiket travel dan juga struk pembelian BBM. Nah, struk pembelian BBM itu akan sudah ada standar kosnya Kak. Akan dilihat jarak dari tempat tugas kakak ke lokasi kegiatan. Jadi dari tempat tugas kakak ke lokasi kegiatan itu berapa? Nah, dalam 10 kilo hanya diganti 10.000. Jadi lebih baik kalau misalkan kakak bisa membuat tiket travel atau pakai tiket travel saja Kak. Berarti aku tidak dapat. Ya. Oke, jelas Kak. Kalau di guru penggerak kita pakai bukti Google Maps ya Kak ya, berapa kilonya? Soalnya kalau tempat kita kan jauh. Iya, sama itu Kak, pakai jarak itu, tapi harus kalau di tempat kita harus ada bukti pembelian ini, BBM-nya. Berarti 2 ya, kita bukti Google Maps 1, Nah, baru bukti pertama, pembelian 1. iya. Entah kakak mau pakai Dexlet, pakai 10 kilo itu kalau nggak salah dikali 10.000. Dan itu akan dilihat dan ke tempat kita kegiatan. Bukan dari rumah Kak ya, dari tempat tugas kakak ke tempat kegiatan. Artinya dari tempat sekolah kakak mengajar dan dari tempat kegiatan itu berapa kilo. Nah, itulah kos yang akan diganti Kak. Boleh tidak kalau kita belinya di ini Kak, di tempat kita di desa gitu ya, nggak di pomnya? Tidak suwe setruknya mau di desa, di pom bensin yang ada setruk. Kakak. Kami ada. Oke, silakan. Silakan Kak Sunarno. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Saya agak kurang jelas Kak yang untuk apa tadi bukti transport tadi ya. Iya. Apa namanya? Struk pembelian BBM atau tiket travel tadi itu untuk penggantian yang 170 itu atau di luar itu Kak? Bukan Kak. Nah, ini di luar yang itu. 170
tetap dapat karena kita bukan termasuk sasaran menginap atau bukan termasuk yang diinapkan. Nah, selain 170.000 kita dapat, dan selain uang harian dan 170.000 tadi, kita juga akan mendapatkan ganti biaya transport keberangkatan dan berangkatnya ini loh Kak, berangkatnya bukan Agak putus-putus, Kak. Putus ya. Iya. Jadi untuk yang 170 dan uang harian tadi kita cukup mengumpulkan surat tugas dan SPPD seperti itu Kak mungkin Kak. Iya, nanti akan saya kirimkan itunya kalau sudah dibuat dan juga bukti pembelian minyak Kakak. Oh iya. Kalau Kakak nggak pakai stroke bisa pakai tiket travel. Itu di luar yang 170 itu Kak. Oh, kalau misalnya kita enggak punya itu enggak diambil enggak apa-apa gitu ya Kak ya. Maksudnya misalkan enggak punya gimana? Kak? Misalnya Iya. kita enggak, karena misal dari Sungai Keruh kalau mau naik travel kan terlalu dekat misalnya kan untuk ini kan. Jadi kita naik motor gitu. Misalnya naik motor kakak atau bisa naik pakai mobil tiket gitu. ini aja, bisa pakai tiket apa? Tiket pembelian BBM. Atau Oh, struk siap. pembelian BBM. Siap. Oke. Oke. Oke Kak, makasih. Ini Kak, dikit lagi Kak. Untuk ini Kak, untuk surat tugas sama SPPD-nya itu tiap hari atau dalam 1 minggu itu cukup 1 kali saja surat tugas dan SPPD-nya? Satu kali saja Kak. Nanti Kak pada waktu Oke. keberangkatan tuh nanti akan dikirimkan Kak. Oke, baik Kak. Kakak Oke. sudah akan mendapatkan surat tugas langsung dari dinas untuk mengikuti kegiatan ini full seminggu Kak. Oke Kak. Iya, makasih Kak. Oke, siap Kak. Ada lagi Kakak-kakak? Tadi Kak saya dengar bahwa per kilonya dikalikan 10.000, benar atau? Iya, insya Allah seperti itu Kak. Wah, ya saya ini banyak ini Kak. Kilonya. Nah, tapi Kakak harus buktikan dengan itu Kak, dengan apa? Dengan struk pembelian BBM. Kalau tanpa itu kayaknya nggak bisa Kak. Oke, berarti kita cetak Google Maps ya, lalu kita beli dan kita minta struk juga. Makasih Kak. Nggak usah dicetak Google Maps-nya, nggak apa-apa Kakak buat struknya aja gitu. Takutnya nggak percaya Kak. Kita kan kayak gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Oke, nggak apa-apa kakak-kakak semuanya ya. Karena untuk kewenangan keuangan itu sudah menjadi kewenangan mutlak dari pihak BGB yang sudah ada standar yang sudah disepakati dengan dinas. Gimana kakak-kakak semuanya, aman? Kalau itu Kak, kalau 40 kilo dari tempat kami ke Sekayu kemudian pulang perginya 80 kilo Kak. Nah sudah, berarti segitu. Yang penting kakak sebenarnya gini Kak, dari mana saja, yang penting kakak bisa membuktikan dengan pembelian BBM itu pasti akan diganti Kakak. Iya Kak. Dari mana? Yang penting ada buktinya. Ketika pada waktu pertama kita datang kan ada registrasi. Selain kakak menyerahkan semua perlengkapan baik itu surat tugas dan itunya akan juga diminta itu juga. Karena itu akan digunakan untuk mengganti biaya transport kakak. Jadi kakak datang tuh sepenuhnya pure untuk belajar gitu Kak. Ya. Oke, aman Kak ya? Oke, baiklah kakak-kakak semuanya. Sambil berjalan nanti kita infokan. Mohon izin untuk share screen. Karena waktu kita hari ini lumayan kita Kak ya. Kalau nggak salah di agenda itu 3 JP itu Kak. Tapi kita sat-set aja biar cepat selesai. Apakah muncul share screen-nya Kak? Belum. Sudah. Nah, baru ada. Oke, baiklah Kak. Nah, yang tadi belum, hari Minggu kita ketemuan jam berapa? Jam 1 Kak. Jam 1 siang. Yang hari Minggu tuh. Oh, ya. Kakak diwajibkan datang itu
jam 1 itu sudah harus melakukan registrasi. Karena jam 14.30 kegiatan pembukaan akan dimulai. Jelas ya? Jam 1 registrasi ke SMP Ya, 6. sudah harus datang karena itu sudah harus selesai registrasi jam 1 itu, Kak. Untuk pakaiannya sudah ditentukan atau gimana, Kak? Atau Untuk kalau pertama datang pakaian bebas pantas, bebas tokan. Lah nanti ketika pembukaan kita nunggu info selanjutnya di lokasi. Ketika memang nanti kita mendapatkan baju yang dari PKG, mungkin itu yang akan dipakai untuk pembukaan, Kak. Kalau untuk pertama datang ya bebas pantas itu, Kak. Biasanya dapat kalau untuk pembukaan itu, Kak, beserta dengan rangkaian merchandise yang akan diberikan dari pihak BGP, Kak. Nah. Oke, aman Kak Mirsa ya. Oke, baiklah kakak-kakak semuanya. Sebelumnya sudahkah menyelesaikan pretest kakak-kakak? Sudah Kak, alhamdulillah kemarin. Alhamdulillah, ya sudah semua kakak-kakak ya. Tetapi setelah saya lihat hasilnya dari pretest yang sudah kakak-kakak ini kerjakan, masih banyak yang di bawah KKM semuanya. Nah, jadi ini pretest Kak ya. Nanti ketika post test usahakan semuanya di atas KKM karena ini penilaian post test itu besar persentase kelulusannya kakak. Nah, nanti sebelum Ya, tahu baik Kak jawabannya. nanti di luar ini Kak, karena ini lagi direkam, lagi record Kak. Oke, Kak Apriliadi monitor. Ya, Kak. Apriliadi hadir? Ya, hadir. Oke, untuk dari semua peserta yang saya lihat, nilai tertinggi itu didapat oleh Kak Apriliadi. Kasih emot tepuk tangan dulu kakak-kakak semuanya untuk Kak Apriliadi. Dengan poin atau nilai 73,4. Ya, silakan Kak. Tadi yang resen siapa Kak? Sandra ya tadi ya, gimana Kak? Pencet Kak. Pencet ya. Jadi untuk nilai tertinggi itu 73,4 itu didapat oleh Kak Apriliadi. Nah, untuk nilai terendahnya nggak usah saya sebutkan. Penasaran Kak. Yang jelas. Nggak usah Kak, malu Kak. Nggak usah, oke. Terus selanjutnya untuk video pembelajaran luar biasa sekali kakak-kakak sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, sudah mulai menerapkan untuk menghindari isu-isu sosial, sangat luar biasa sekali. Karena memang pada dasarnya guru PJOK ini adalah guru yang aktif bergerak gitu. Luar biasa kalau disuruh praktek di lapangan itu semuanya mengena kakak-kakak. Tapi ketika diminta untuk mengerjakan berkaitan dengan prioritas, wow, nilainya luar biasa ini kakak-kakak. Memang guru olahraga itu kan pasnya di lapangan kakak-kakak ya. Karena yang saya lihat yang di atas KKM soalnya tuh panjang-panjang Kak, banyak. Oh, panjang nggak ya? Panjang-panjang. Iya, Kak Sri Hartati. Coba saya nengok Kak Sri Hartati. Tapi Kak Sri Hartati luar biasa nilainya. Kak Sri Hartati nilainya berapa, Kak? Di bawahnya Kak April pas. Nah, Kak April 73,4, Kak Sri Hartati 70. Luar biasa Kak Sri Hartati. Ujiku 5 Pak nilaiku. Bukan. Keren Kak Sri Hartati. Itu sudah bisa. Kak Marlina sudah di atas KKM walaupun agak ngepres dikit. Kak Ardi di atas KKM walaupun ngepres. Oke, kakak-kakak semuanya sambil berjalan nanti ketika ingin yang ada yang ditanyakan bisa langsung resen kakak-kakak ya.
Baiklah kakak-kakak semuanya, pada pertemuan kita pada modul 2.1 sore hari ini kita memasuki konsep dan keterampilan mengajar yang efektif semuanya. Kita sebagai guru PJOK harus dituntut dan harus menguasai konsep keterampilan mengajar yang efektif. Untuk tujuan kita pada sesi kali ini, kita akan mengetahui definisi mengajar yang efektif dan kriteria mengajar yang efektif, semuanya. Nah, ini adalah agenda kita pada sore hari ini. Pada kegiatan sore hari ini nanti, kakak-kakak semuanya akan berbagi pengalaman kakak-kakak di dalam mengajar. Kak Sunarno berbagi pengalaman mengajar Kak Sunarno di dalam mengajar PJOK, hal-hal apa kira-kira yang menarik dalam pembelajaran PJOK, Kak Sri, Kak Rudini, Kak Suyut, semuanya nanti akan berbagi pengalaman. Selanjutnya kita akan masuk ke long term memorizing atau konsep mengingat jangka panjang, memori jangka panjang. Selanjutnya diskusi kalimat kunci, presentasi, dan refleksi. Oke, langsung saja kakak-kakak semuanya kita masuk pada berbagi cerita pengalaman mengajar. Oke. Sekarang di sini saya minta kepada kakak-kakak semuanya untuk berbagi pengalaman mengajar PJOK di sekolah kakak masing-masing. Bisa berbagi pengalaman mengajar ketika pengambilan video. Oke, karena saya tertarik kepada Kak Sri Hartati karena sampai sakit-sakit dimulai dari Kak Sri Hartati, kami persilakan kepada Kak Sri Hartati untuk berbagi pengalaman dalam mengajarnya. Silakan Kak Sri, waktu dan tempat kami persilakan. Cerita yang kemarin Kak ya? Bisa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah buat video yang kemarin itu untuk yang pertama HP saya tuh kepenuhan memori Kak. Jadi buat video pertama mati sendiri, kedua lanjut mati sendiri. Nah pas ketiga sudah jalan 20 menit di lapangan, tiba-tiba ada teman manggil. Bu Sri katanya, ngumpul berkas sertifikasi, kurang materai. Aduh mau nyeret saya Kak. Iya Kak. Akhirnya batal Kak. Akhirnya batal, HP saya habis baterai. Dan yang keempat pinjam HP teman. Baru sukses, alhamdulillah. Gimana kakak-kakak antusias anak-anak pada waktu kakak ajak kerjasama untuk pengambilan video? Alhamdulillah Kak, senang, semangat. Semangat ya, walaupun diulang berkali-kali Kak? Sampai capek Bu. Nah berarti capek itu Kak ya? Capeknya tuh harinya tuh kan panas Kak tempat kami itu. Sampai jam 10 terlalu. Paginya tuh kan itulah yang hambatan pagi itu HP-nya kepenuhan memori. Nah terus sampai jam sudah yang ketiga tuh udah mau jadi. Itu jam 9:30 udah mau jadi itu. Nggak tahu dipanggil teman. Gangguan lagi. Akhirnya selesai sampai jam 11. Dari pagi itu Kak ya? Dari pagi tadi Kak. Dari pagi jam 8 itu Kak. Oke, pada waktu proses perekaman kakak minta bantuan kawan atau single siswa. atau siswa? Oke. Kebetulan pada sibuk sendiri-sendiri, jadi nggak bisa minta bantuan teman. Siap. Kalau boleh tahu materinya apa Kak? Permainan bola basket. Ya, permainan bola basket sama dengan Kak Sunarno. Permainan bola basket Kak Sunarno ya? Ngambilnya passing chest pass dengan bun pass. Oh, chest pass yang di depan dada dan yang dipantulkan Kak ya? Ya, dengan yang dipantulkan. Sama dengan Kak Sunarno. Oke, luar biasa. Kakak sudah menceritakan pengalaman kakak dan perjuangan kakak di dalam pengambilan video dan juga pembelajaran PJOK. Yang jelas alhamdulillah anak-anak masih antusias Kak ya. Iya Kak, terima kasih atas antusiasnya sampai terakhir video tuh sampai loncat. Oke, siap Kak. Luar biasa, dikasih aplaus untuk anak-anaknya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih Kak Sunarti atas pengalaman berbaginya dengan perjuangan yang sangat luar biasa.
secara tidak langsung Kakak juga sudah memanfaatkan aset yang ada di sekolah Kakak, walaupun berulang kali. Salah satunya Iya, kan Kak. minjem minjem apa itu, minjem HP-nya kawan Kakak ya. Iya, minta Berarti jam teman lagi. iya, berarti setelah ini Kakak nanti kalau sertifikasi cair harus beli HP baru Kakak ya. Oke, siap Kak. Oke, selanjutnya saya minta berbagi pengalaman mengajarnya dari Kak Marlina. Silakan Kak Marlina. Terima kasih waktunya, Kak. Siap. Pengalamannya luar biasa kok untuk pengambilan video ini. Berhubung di tempat kami itu kan masih lapangannya tanah, jadi bukan sekali take aja sih, beberapa hari dari mungkin bulan kemarin udah mulai coba sampai ketemu yang video yang pas. Itu awal hujan. Hujan ya Kak. Hujan. Becek lapangannya. Kebetulan Oh, udah dapet beberapa menit di tengah-tengah hujan, jadi nggak dapat lagi ulang. Terus pengambilan gambarnya semuanya serba pinjam. Memanfaatkan aset itu tadi Kak ya. Iya, tapi kayaknya Kak, saya lihat videonya Kakak ini ya, tidak meminta bantuan teman untuk merekam ya, kayaknya ditaruh gitu Ada ya. Kak, yang pertama itu dicoba nggak pakai tripod, ternyata gambarnya nggak pas, nggak dapat semua videonya. Karena temennya satunya kan bareng sama yang PPG belum mulai, jadi tripodnya pinjam gantian. Oh, ada kawan juga yang ambil atau video juga Kak ya? Ya. Oke, kalau nggak salah Kakak materinya bulu tangkis kalau saya lihat Kak ya. Iya, benar Kak. Iya, saya lihat antusias dari peserta didiknya juga sangat luar biasa ketika Kakak mengambil video atau mengajak anak-anak untuk berkolaborasi dalam pengambilan video pada materi bulu tangkis. Nah, selanjutnya di sini saya tertarik sama videonya Kak Sunarno karena secara tidak langsung bisa dikatakan video pembelajaran dari Kak Sunarno ini mendekati sempurna kan kayak gitu. Sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, isu-isu sosial juga sudah tidak terlihat di situ, kegiatan menyenangkan. Nah, silakan Kak Sunarno. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Sebenarnya justru saya agak ragu Kak sebenarnya. Ragu apa sudah benar apa belum seperti itu. Iya. Kebetulan saya membuat videonya itu saya mengulang 2 kali. Yang pertama, yang pertama waktunya kurang, cuma 29 menit 22 detik. Kebetulan saya dalam pengambilan video itu dibantu Pak April karena satu sekolah sama Pak April Yadi. Oh, Kak Sunarno satu sekolah sama Kak April. Iya. Oh, Kak April Yadi ya? Iya. Iya. PPK baru penerimaan tahun ini pindahan dari SMA Unggul, dari SMA 2 Sekayu. Oke, siap. Ya, jadi yang pertama saya ragu karena cuma 29,22 detik gitu. Waktu itu pun waktu pertama itu justru saya mengulang sama anak-anak itu sudah jalan 10 menit ada yang terlupa gitu. Belum lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kalau nggak salah gitu. Oh iya. Saya bilang sama Pak April, ulang deh Pak April gitu. Nah, betul. Kemudian anak-anak juga sangat antusias. Anak-anak waktu itu saya kebetulan di jam pertama sampai jam ketiga ngajar PJOK. Karena diulang seperti itu, akhirnya anak-anak itu rela sampai jam pulang pun kami siap Pak, seperti itu. Diulang sampai jam pulang pun kami siap Pak, gitu. Karena saking semangatnya, kemudian habis PJOK itu kebetulan mata pelajaran matematika. Jadi
kayaknya anak-anak males belajar matematika, jadi pengennya saya ajak di lapangan terus seperti itu, Kak. Oke. Itu Alhamdulillah videonya luar biasa, Kak. Sudah saya tonton karena satu peserta itu kan 30 menit ya. Sudah ada beberapa yang saya tonton dan alhamdulillah secara nggak langsung materi yang sudah Kakak terima dalam PKG ini sudah mulai Kakak terapkan sebenarnya. Nah, video ini nanti akan dikupas tuntas pada waktu kita melaksanakan kegiatan luring. Siapa yang akan mengevaluasi kakak-kakak semuanya? Sudah bisa dibilang sudah mulai Kakak terapkan apa yang Kakak dapat dalam PKG ini. Sudah, kalau saya bilang sudah keren Kakak semuanya. Baiklah, terima kasih kakak-kakak semuanya atas berbagi cerita dan pengalaman mengajarnya. Terima kasih Kak Marlina, terima kasih Kak Sunarno, terima kasih Kak Sri Hartati. Oke, luar biasa sekali perjuangan dalam pengambilan videonya kakak-kakak ya. Nah, baiklah kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak semua sudah mulai memahami bagaimana proses mengajar PJOK yang efektif. Nah, dari semua rangkaian kegiatan yang kakak laksanakan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif itu tadi? Pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih kakak-kakak? Menurut kakak seperti apa pembelajaran yang efektif itu? Silakan kakak-kakak raise hand atau boleh tulis di kolom chat, silakan. Mana? Yuk. Pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa? Nah, menurut kakak-kakak? Apakah hanya dilihat dari anak antusias saja, anak senang saja, atau seperti apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif? Kak Rudini, silakan. Kak April, Kak Mirzak, Kak Sunarti, boleh di kolom chat, boleh raise hand. Kalau malas ngetiknya boleh angkat tangan. Silakan Kak. Sebenarnya sudah kakak terapkan itu pembelajaran yang efektif. Nah, tinggal kakak tuangkan di dalam kalimat atau dalam kata-kata. Silakan kakak-kakak disampaikan atau dielaborasikan yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang jelas, Pak. Oke, Kak April Yadi. Luar biasa sekali. Artinya kalau saya tangkap dari jawaban Kak April Yadi, tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu Kak April ya? Iya, ada tujuan pembelajaran itu kan bisa disampaikan. Iya, benar sekali Kak. Jadi pembelajaran yang efektif itu bukan cuma tujuan pembelajarannya yang disampaikan Kakak. Nah, tapi tujuan pembelajaran itu bisa terlihat dan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau kita hanya menyampaikan saja tapi tidak terlihat dan tidak tercapai di dalam proses pembelajaran, itu belum termasuk dalam kriteria pembelajaran yang efektif. Tapi itu masih masuk dalam modul ajar backward design, hanya terlihat saja di modul ajarnya. Di situ jelas tujuan pembelajarannya. Tapi kita bisa mengetahui tujuan pembelajarannya itu tercapai atau tidaknya kan pada waktu kegiatan pembelajaran. Nah, tercapainya tujuan pembelajaran pada waktu kegiatan pembelajaran dengan antusias dan juga proses pembelajaran yang menyenangkan, nah itu masuk di dalam proses pembelajaran PJOK yang efektif. Iya, pembelajaran yang dimana berpusat pada peserta didik juga bisa. Jadi student centered learning. Oke, semuanya sebenarnya sudah kakak terapkan. Sudah keren-keren semuanya, tapi masih ada beberapa yang belum keren karena belum mengumpul video. Oke, karena semuanya sudah keren-keren, yang belum keren yang belum mengumpul video. Apakah masih ada? Ya belum Kak. Silakan. Di tempat berapa Kak?
Sudah ada videonya, tapi belum kukumpul di tugas berapa. Oh, untuk videonya itu ada di modul 2.1 titik berapa ya? Titik B1 kalau nggak salah. Ya, 2 silakan kapan titik 1 titik B.1. 2 titik 1. Terima kasih Kak. Ini kalau bisa Kak minta linknya Kak untuk yang Pak Sunarno, yang Pak Ibu Sri agar kita lihat cara pembelajaran yang gimana gitu. Link YouTube-nya. Kalau minta linknya sama yang bersangkutan Kak, silakan sama yang bersangkutan. Ya. Karena hak Nanti ciptanya dikirim, ada yang Pak, biar bisa di like dan di komen. Oke, silakan Kak. Itu hak cipta yang bersangkutan. Silakan, nggak apa-apa berbagi, nggak apa-apa. Silakan Kak Siut. Gimana? Masih tanya tempatnya Kak ya? Saya tanya lagi Pak. Ya. Yang pertama hari Senin saya buat video Kak. Ya, siap. Buat video, waktunya 35 menit sudah selesai. Ngunggahnya 6 jam di YouTube tuh selesai, ada linknya Kak. Kemudian agak kurang itu aku buat lagi kemarin, aku buat lagi. Agak kurang gimana? Kurang puas dengan videonya yang pertama? Agak apa itu? Agak kurang puas Kak. Iya, agak kurang puas. Terus Kakak yang ditanyakan? Kemarin lain kelas tapi Kak. Karena lain waktu ku ngajar di mana tempat ku ngajar itu aku buat video. Tapi materinya sama dengan modul ajar itu kan Kak? Sama. Oke, nggak masalah. Fine, nggak masalah. Oke. Tapi ada kendalanya ya kemarin tuh Kak. Waktu 17 menit HP saya mati. Sebenarnya yang pertama itu Kakak upload aja nggak apa-apa. Yang pertama. Iya. Kakak upload aja nggak apa-apa. Iya. Terus silakan Kak. Terus kok lanjut Kak. Tapi tidak boleh disambung tuh Kak ya. Ya, yang pertama itu kan Kak udah selesai kan? Sudah itu aja nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Ya, tinggal Kakak upload aja. Kakak upload di menu 2.1.b.1, di situ ada file. Pilih file. Nah, di situ pilih file, Kakak pilih modul ajarnya dulu, dan setelah Kakak pilih modul ajar di bawah itu, setelah Kakak pilih modul ajar di bawah itu ada kolom komen. Nah, disitulah Kakak copy pastekan linknya, baru Kakak kumpulkan. 2.1 titik B1 insya Allah itu. 2.1 Kak, kalau videonya kita lewat dari 30 ya, yang saya ini 31. Nggak apa-apa Kak, aman. Nggak apa-apa, aman. Oke. Ya Kak, 2.1 di B1.B.1 insya Allah itu Kak. Ya, 2.1.B1. Iya. Sebenarnya ketemu Kak, bisa menemukan sendiri kalau Kakak mulai mencari dari awal gitu, modul 2 kan gitu. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, menurut kakak-kakak semuanya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJOK yang telah Kakak lakukan di sekolah? Serta berikan alasannya. Nah, Kak Siyo tadi yang sudah mengulang beberapa kali teks tadi, kira-kira berapa Kak skala pembelajaran efektivitas Kakak 1 sampai 10? 75 lah Kak. 75. Alasannya apa Kak? Karena belum begitu sempurna. Belum sempurnanya di mana Kak? Harus dijelaskan. Belum sempurna tuh mungkin untuk kegiatan di lapangan itu masih kurang karena waktunya sedikit sekali, cuma 30 menit harus memuat semuanya, jadi agak bagaimana itu sepertinya agak. Oke, itu kan pada waktu pengambilan video. Kalau real ketika Kakak mengajar di sekolah, kira-kira skornya berapa Kak? Skor efektivitas pembelajaran 1 sampai 10. 80 lah Kak. 80. Oke, alasannya Kak? Alasannya karena segala yang ada di materi apa yang ditugaskan pada modul dikerjakan. Kemudian anak-anak juga sangat kreatif, sangat suka sekali kalau diajak bergerak, apalagi di lapangan. Oke, keren sekali. Kak Rudi nih, berapa skor atau skala 1 sampai 10 dalam pembelajaran PJOK yang Kakak lakukan di sekolah Kakak?
Kira-kira menurut saya Kak masih sekitar 60 ke 70 Kak. Alasannya Kak? Di mananya Kak? Yang pertama seperti kendala yang di lapangan kami ini lapangannya masih tanah. Jadi saat mengadakan praktek pembelajaran PJOK itu kadang terkendala oleh lapangan kotor kalau hujan. Jadi perencanaan pada saat buat video ini kadang sudah direncanakan tapi terkendala karena lapangannya kotor. Jadi menurut saya jadi tingkat efektivitas pembelajarannya itu masih kurang. Masih kurang. Oke, bisa diterima alasannya. Selanjutnya Kak Riko Jakob. Kak Riko, berapa Kak Riko? Skala 1 sampai 10 Kak Riko. Kak Riko? Hadir kah? Atau stay kah? Monitor Kak Riko? Kak Riko kayaknya belum ini ya, belum stay ya. Ke Kak Dio aja, Kak Dio. Berapa Kak Dio? Skala efektivitas pembelajarannya Kak Dio. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Kak. Ya, ada apa Kak? Ini Kak Riko ya? Apa Kak Dio? Kak Dio nih Kak. Oke Kak Dio, menurut Kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa persentase pembelajaran efektif yang Kakak lakukan di sekolah itu? Kisaran 60 sampai 75 Kak. Alasannya apa Kak? Di mananya kok? Karena sama seperti tadi kendala seperti sarana, ingin melakukan contoh ingin senam lantai sarananya tidak ada. Oke, senam lantai sarananya tidak ada. Oke, Ya. siap, bisa diterima. Padahal kemarin kita sudah belajar pada modul 1 ada yang namanya asset based thinking. Tapi nggak apa-apa, bisa diterima. Kak Ardi, berapa Kak Ardi? Kak Ardi Wijaya, berapa? Skala 1 sampai 10 Kak? Kayaknya Kak Ardi juga masih belum stay. Ada Kak Asep, berapa Kak Asep? 1 sampai 10 Kak Asep? Ya. Berapa Kak Asep? 1 sampai 10 skala efektivitas pembelajaran yang Kakak lakukan di sekolah Kak? Kalau saya Kak kira-kira 6,5 Kak. 6,5 Kak ya. Alasannya gimana Kak? Di mananya? Yang pertama ya kendalanya tidak menyalahkan orang lain, mungkin dari saya sendiri Kak. Oke, siap. Kendalanya dari bahasa Kak. Penguasaan bahasa itu kurang. Bahasanya gimana Kak? Bahasanya gimana? Ini agak menarik nih. Bahasanya gimana Kak? Nah, kalau pakai bahasa Indonesia itu Kak kurang penyampaiannya Kak. Oh, kalau pakai bahasa Indonesia kurang penyampaiannya. Nah, bahasa yang sehari-hari bahasa apa Kak? Bahasa Sekayu Kak ya? Bahasa dusun itulah Kak. Bahasa dusun itu. Oke, luar biasa sekali Kak Asep. Jadi faktor bahasa Kak ya. Oke. Dari segi mengajar itu setiap harinya ya biasa keseringan pemanasan ambil bola Kak. Oh iya. Kalau untuk fasilitas aman Kak ya di sekolah Kak? Insya Allah Kak kalau fasilitas ada. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya untuk fasilitas semuanya mendukung Kak ya. Kita next ke long term memorizing. Nah, apakah ini? Long term memorizing ini adalah konsep berpikir jangka panjang atau memori berpikir yang tersimpan itu bisa kita ingat-ingat jangka panjang. Nah, bagaimanakah itu bisa didapatkan oleh peserta didik? Nah, itu semua harus kita tahu cara atau tahu ilmunya. Nah, sebelum ke peserta didik, kita kembalikan ke kita dulu kakak-kakak. Jadi long term memorizing itu adalah konsep di mana
berpikir jangka panjang atau apa ya, bisa dibilang memorinya itu bisa mengingat jangka panjang, nggak hanya setelah ini besok sudah lupa, nggak seperti itu kakak-kakak ya. Atau teknik penguatan supaya dipahami secara jangka panjang dalam memori peserta. Nah, itu adalah long term memorizing. Nah, kalau sekarang sudah dipelajari, sudah paham semua, besok ditanya masih lupa, nah berarti itu belum menguasai yang namanya long term memorizing. Nah, atau konsep berpikir jangka panjang. Nah, di sini ada gerakan yang harus kakak-kakak hafalkan. Nah, jadi kakak-kakak semuanya, di dalam pembelajaran efektif dalam PJOK tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya. Nah, di sini yang pertama tetap jelas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus tercapai kakak-kakak. Nah, ini adalah kriteria pembelajaran PJOK yang efektif. Jika 9 aspek ini terpenuhi, sudah jelas dan sudah pasti bahwasanya pembelajaran PJOK yang kakak-kakak laksanakan itu berjalan dengan efektif. Nah, di sini ada 9 aspek pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada 9. Nah, 9 ini harus kakak ingat-ingat. Bagaimana kakak bisa mengingat? Akan dikolaborasikan dengan gerakan. Bagaimanakah gerakannya? Nah, di sini akan sama-sama kita sama-sama kita praktekkan gerakan 9 aspek pembelajaran agar 9 aspek pembelajaran ini bisa kita ingat, bisa kita pahami dalam waktu atau dalam tempo jangka panjang atau sama yang disebut dengan long term memorizing tadi. Yang pertama dimulai dari tujuan pembelajaran. Nanti akan saya kakak-kakak akan saya share untuk video gerakan dari 9 aspek pembelajaran efektif ini kakak-kakak. Nanti akan saya share. Silahkan kakak-kakak. Oh, ada yang japri saya ini. Kak siapa ini? Kak, berapa nilai pretest saya, Kak? Nah, supaya bisa menjadi motivasi untuk lebih semangat mengajar. Kak Rudini ini ya yang japri ya? Nanti Iya, Kak. Nanti japri saja Kak ya. Oke, yang pasti Kak, ini pretest ini adalah gambaran awal penguasaan materi yang sudah kakak-kakak dapatkan. Nah, saya berharap di dalam post testnya semuanya mendapatkan ketuntasan nilai. Nah, nanti semaksimal mungkin saya bantu di luar GMAT kakak-kakak ya, tapi untuk kelas kita saja. Supaya apa? Supaya kakak-kakak khususnya di kelas 13 ini semuanya tuntas semuanya. Kalau Kak Rudini itu saya lihat di atas KKM tapi ngepres. Bahasa ngepres itu apa? Pas-pasan gitu kakak ya. Pas baik. Iya, pas baik. Oke. Baik, kakak-kakak semuanya bisa dilihat pada monitor. Terlihat nggak Kak gambar saya Kak? Maaf Kak kalau gambarnya agak buram karena kameranya jelek ya Kak ya. Oke, kita akan belajar gerak 9 aspek pembelajaran yang efektif agar 9 aspek ini bisa kakak-kakak ingat atau bisa kakak-kakak pahami dalam waktu jangka panjang. Jadi bukan cuma setelah ini kakak hafal 9 aspek pembelajaran yang efektif, tapi setelah itu kakak tidak hafal lagi atau lupa. Artinya kakak belum menerapkan long term memorizing tadi. Dimulai dari 9 aspek pembelajaran yang efektif. Yang pertama apa Kak Rudini? Apa Kak? Di mute masih Kak itu Kak? Tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti ini kakak-kakak. Tangannya lurus ke depan. Dari depan ke depan. Ini artinya tujuan pembelajaran. Oke, seperti ini. Ini tujuan pembelajaran. Jelas Kak? Oke, jelas.
Selanjutnya nomor 2 apa Kak Suyut? Keterlibatan aktif siswa. Oke, keterlibatan aktif siswa seperti ini Kak. Nah, keterlibatan aktif siswa. Yang gini tadi apa Kak Suyut? Tujuan pembelajaran. Yang seperti ini? Keterlibatan aktif siswa. Oke, keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya yang nomor 3 apa Kak Asep? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi seperti ini kakak-kakak, menunjuk ke atas. Oke. Seperti ini pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jelas. Untuk nomor 4 Kak Sri, apa Kak Sri? Kak. Gimana Kak? Salam. Kak Dio aja. Nomor 4 apa itu Kak Dio? Zoom. Kak Dio? Kak Marlina, nomor 4 apa Kak Marlina? Adanya pemrograman dan pentahapan konten. Oke, kalau pemrograman dan pentahapan konten seperti ini Kak. Oke, seperti ini. Nah, oke, bertingkat, terus seperti ini. Kak, nomor 2 tadi Kak, gimana Kak gerakannya? Keterlibatan aktif siswa. Oh, narik kayak gitu ya, narik gitu ya. Oke. Ya, berdiferensiasi seperti ini Kakak. Terus pemrograman dan penahapan konten. Oke, pemrograman dan penahapan konten. Selanjutnya nomor 5 Kak Pandu, apa nomor 5 Kak Pandu? Mati ke dulu dong. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Demonstrasi keterampilan. Oke. Demonstrasi keterampilan seperti ini Kakak. Seperti berlari terus dikembalikan ke anak. Jelas Kak? Nah, seperti ini terus dikembalikan ke anak. Kalau yang seperti ini apa Kak? Berdiferensiasi. Oke, kalau seperti ini? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kalau seperti ini Kakak? Dalihan Kak. Ada. Oke, nomor 4 Kak. Progres. Oke, saya. Ini tadi saya. Oke, yang nomor 5 tadi seperti ini terus dikembalikan. Oke, nomor 5. Nomor 6 apa Kak Chandra? Nomor 6 Kak? Umpan balik Kak. Nomor 6 umpan balik. Umpan balik. Iya. Nomor 6 umpan balik itu yang pertama dikembalikan ke anak, ditarik ke kita lagi. Dikembalikan ke anak, ditarik ke kita lagi. Nah, seperti ini umpan balik. Ya. Aku minta bisa minta tolong di mute dulu Kak Swit. Terdengar suaranya. Kak Suyut monitor di mute dulu Kak, itunya apa mic-nya Kak. Oke, kita sampai ke umpan balik Kak ya. Dikembalikan ke anak, kemudian dikembalikan lagi kita. Di anak terus dikembalikan lagi ke kita. Itu pada aspek umpan balik. Selanjutnya nomor 7 Kak Sunarti, apa nomor 7 Kak Sunarti?
Nomor 7, Kak Mirza apa nomor 7, Kak? Komunikasi efektif. Komunikasi efektif seperti ini, Kak. Oke. Artinya kayak seperti ini, komunikasi efektif. Ya. Kalau umpan balik, kasih ke anak, kembalikan ke kita. Kasih ke anak, kembalikan ke kita. Kalau seperti ini tujuan pembelajaran. Kalau seperti ini pengajaran berdiferensiasi. Kalau seperti ini itu pemrograman dan tahapan konten. Oke. Nomor 8 Kak Chandra, Pak Kak Chandra? Tadi nomor 8, Kak. Nomor 8 penilaian dan evaluasi. Oke, penilaian dan evaluasi seperti ini. Oke, jelas, Kak? Nah, Oke. Nomor 9 ada keselamatan. Nah, seperti apakah gerakan untuk keselamatan? Keselamatan seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Oke, apakah kakak-kakak semuanya mengingat? Sekarang kita coba satu-satu. Dimulai dari ini, Kak. 9 aspek pembelajaran yang Aku efektif. baru datang, Kak. Aduh, kasih tadi baru datang. Oke, gak apa-apa, mengikuti aja, Aku Kak. ngantor anak tadi. Ya, 9 aspek pembelajaran efektif. Gerakan ini masuk di bagian yang mana? Kakak-kakak. Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kalau seperti ini, kakak-kakak. Komunikasi yang baik, efektif. Komunikasi Efektif. efektif. Oke, kalau seperti ini. Penilaian dan evaluasi. Nah, ini Kasir Hertati sudah langsung nyambungin, luar biasa ini. Penilaian dan evaluasi. Oke. Kalau seperti ini, Kak. Komunikasi efektif. Pemrograman dan tahapan konten. Komunikasi efektif seperti apa, kakak-kakak? Seperti ini, Kak, komunikasi efektif. Oh, sip. Oke. Tujuannya apa, kakak-kakak? Kita mengkolaborasikan gerak dengan memahami 9 aspek pembelajaran efektif ini, agar 9 pembelajaran efektif ini bisa kita ingat dan bisa kita pahami dalam jangka panjang atau disebut dengan long term memorizing. Nah, atau konsep mengingat jangka panjang. Biasanya kalau dikolaborasikan dengan gerak itu materi itu akan mudah diingat oleh peserta didik. Nah, seperti kita ini, kita sudah mulai mempelajari long term memorizing dengan mengaplikasikan gerak pada 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke. Kak, ini tujuan pembelajaran seperti apa, Kak? Gerakannya, Kak? Oke, tujuan pembelajaran seperti ini. Luar biasa. Kak Hertati, komunikasi efektif. Masih ingat nggak? Komunikasi efektif yang terus? Ibu-ibu cerewet itu tuh. Dia tuh ingat dah, Pak. Ibu-ibu cerewet kan. Aduh, kalau gini-gini. Enggak tahu. Gini-gini terus gini. Iya. Kalau keselamatan, Kak Sunarno? Keselamatan. Mana Kak Narno? Keselamatan. Kak Pandu benar. Oke, keselamatan itu seperti ini. Gini. Seperti apa? Oh, gimana Kak? Keselamatan. Nah, jadi ini harus diingat dan besok kita bawa pada waktu luring. Ingatkah gerakannya, kakak-kakak? Ingat, harus ingat. Umpan balik. Kak Asep, gimana Kak Asep? Umpan balik Kak Asep.
Kak Asep, monitor. Oke. Dikasihkan ke anak, habis itu dikembalikan ke kita. Dikasihkan ke orang lain, habis itu dikembalikan ke kita. Itu namanya umpan balik. Oke, kakak-kakak. Nah, ini adalah kriteria atau 9 aspek pembelajaran yang efektif. Tadi sudah disebutkan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran efektif? Kakak sudah menyebutkan tuh ada tujuan pembelajaran, anak-anak menyenangkan, semua itu benar kakak-kakak. Semua yang kakak sampaikan itu benar, semua yang kakak sampaikan itu sudah baik semua dan sudah terlihat di dalam video pembelajaran yang kakak-kakak praktekkan. Nah, tinggal oh apa sih yang belum terlihat? Tinggal kakak tambahin saja. Oh ini belum terlihat, seperti ini saja. Oh ini belum terlihat. Nah, sudah jelas umpan baliknya oh belum terlihat. Nah, tinggal kakak tambahin. Tapi secara keseluruhan sudah mencakup dari 9 aspek pembelajaran efektif. Ini kakak ya. Sudah jelas yang pertama tujuan pembelajarannya harus. Nah, ini adalah 9 aspek pembelajaran efektif. Nah, supaya kakak-kakak mengingat dalam jangka panjang, diaplikasikan atau didemonstrasikan dengan gerakan. Kakak-kakak semuanya harus menghafalkan gerakan itu. Oke, lagi ya kakak-kakak ikuti gerakan saya. Tadi adalah 9 gerakan pembelajaran atau 9 aspek pembelajaran efektif. Sekarang 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Nah, ini adalah 4 kriteria pembelajaran atau pengalaman belajar yang efektif. Nah, kalau yang 9 tadi adalah 9 aspek. 9 aspek pembelajaran efektif. Nah, yang sekarang ada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Berarti gerakannya ada berapa kakak-kakak? Ada 4. Oke. Dimulai dari berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, seperti apakah gerakannya? Berpotensi. Saya kirim aja lah yang ini. Yang 9 tadi sudah harus hafal semua. Nah, yang ini saya kirim. Kirim ke WA, Kak. Oke, siap, Kak. Yusri, gerakan buntu cak mana? Ih, aku baru datang. Aku ke stable. Oke, saya kirimkan dan 4 kriteria pengalaman belajar dan 9 konsep pembelajaran yang efektif harus kakak ingat. Saya lah tuh Kak sego baju, Kak. Gimana Kak Sri untuk baju aman Kak ya? Baju aman, tinggal berapa hari lagi datang? 2 hari. 2 hari lagi Kak datang. Hari ini Berarti hari Sabtu. Oke, kita masuk ke 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Gerakannya sudah saya kirimkan di WA. Untuk 9 tadi sudah saya praktekkan, yang 4 sudah saya kirimkan di WA, tinggal kakak nanti yang mempraktekkan di rumah masing-masing. Dan harus dihafal. Nah, untuk 4 kriteria itu, kriteria yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kriteria kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini adalah pengalaman belajar efektif. Nah, yang 9 tadi adalah 9 aspek pembelajaran efektif. Kalau yang 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Oke. Untuk agenda kita hari ini atau sore hari ini kita masuk pada diskusi 5 kalimat kunci kakak-kakak. Nah,
Kakak-kakak nanti akan berdiskusi secara berkelompok dan akan mempresentasikan hasil diskusi ini kakak-kakak. Diskusi 5 kalimat kunci. Jadi dalam satu kelompok kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 orang. Jadi kalau pesertanya 15, satu kelompoknya 3 orang berarti terdiri dari berapa kelompok? 5 kelompok. 5 kelompok. Iya. Apakah yang akan kita bahas? Nah, waktunya 15 menit. Ini kakak-kakak ya. Saya jelaskan sekali lagi. Kita nanti akan berdiskusi 5 kalimat kunci di mana satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, untuk yang di ruang utama nanti, ruang utama ini nanti itu akan membahas pada kalimat kunci nomor 1. Jelas Kak? Tujuan pembelajaran adalah konsep sentral. Oke, silakan Jelas, kakak Kak? foto dulu. Silakan kakak foto atau Sudah. kakak screenshot. Kakak foto dulu. Kakak foto. Sudah? Sudah kakak foto semua? Oke, kasih jempolnya Kak kalau sudah Kak. Oke, udah difoto. Oke, Kak Rudini, Kak April, Kak Pandu, Kak Mirzak sudah kasih jempol. Nah, kakak-kakak nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Di main room atau di ruang utama ini kelompok 1 akan mendiskusikan kalimat kunci yang pertama atau kakak jabarkan penjelasan dari kalimat kunci yang pertama. Yang di main room ini kelompok 1, yang di breakout 1 kelompok 2, yang di breakout 2 kelompok 3, yang di breakout 3 kelompok 4, yang di breakout 4 kelompok 5. Sudah jelas kakak? Mana Kak? Mana? Yang di ruang utama nanti itu kelompok 1. Yang di breakout yang di ruang utama nanti kelompok 1 itu akan membahas atau menjabarkan kalimat kunci yang nomor 1. Yang di breakout 1 atau di ruang room 1 itu nomor kelompok 2. 2. Yang di Nyambung, room Kak, 3 nyambung. itu kelompok yang di room 2 itu kelompok 3, yang di room 3 itu kelompok yang di room 3 itu kelompok 4, yang di room 4 itu kelompok 5. Jelas Kak? Nah, kakak tugasnya apa? Mendiskusikan 5 kalimat kunci ini atau menjabarkan dari 5 kalimat kunci ini dan akan mempresentasikan nanti ketika sudah kakak-kakak diskusikan. Oke, mulai saya buat rekodnya saja. Saya buat 15 menit. Oh, ini ada yang nggak hadir ya? Oh, hadir semua, hadir semua. Sudah terbuat semua. Silakan kakak-kakak mulai join.
Oke, silakan Kak, dimulai diskusinya. Untuk di main room ini atau ruang utama ini, Kakak akan membahas atau mendiskusikan 5 kalimat kunci pada poin yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Silakan Kakak diskusi atau Kakak jabarkan, nanti akan Kakak presentasikan. Oke, jelas Kak? Oke, jelas. Makasih, Kak. Siap. Kak Dio. Kak Marlina. Monitor, Kak. Bentar, aku cari dulu. Kakak mau presentasi atau mau yang tulis? Aku presentasi, baik. Oke, ntar aku cari dulu ya. Tujuan pembelajaran. Kak Dio aktif? Tak aktif. Nggak ditulis, Kak Marlina. Kak, Ditulis di Word ya? iya kayaknya nih, Kak. Aku tulis dulu ya, kayak presentasi. Iyalah. Oke.
Rudini, kalau Ya. ada jawaban boleh kirim WA. Apa? Kalau kakak ada jawaban boleh mau diketik sekalian atau kirim WA boleh. Aku kirim di sini lah, Bay. Di apa namanya? Di pesan tank. Chat. Oh, chat ya. Boleh. Itu nomor 1 kan ya kak soalnya kak? Iya, nomor 1 kita. Kita kirim chat boleh. Kak Dio monitor Kak Dio. Nggak baca ya, Kak, di kolom chat tuh. Apa kak? Nggak baca kirim di kolom chat tuh. Ini ada kak sebagian tapi yang tujuan pembelajaran punya kakak ini sama yang semua aktivitas tapi cuma nomor 1 yang masuk. Oh, nomor 1 ya maksudnya. Yang lain belum masuk. Coba kakak kirim lagi kalau misalnya kakak mau kirim. Itu biar aku tulis sekalian. Berapa menit lagi waktu ini? 6. 6 detik apa 6 menit ini? 6 menit ya? 6 menit. Kak Dio nggak ada ya Kak Dio ya Kak? Iya, nggak tampil kayaknya. Tinggal. Apa ya sinyalnya apa emang dia nggak ada? Mungkin sinyal. Gimana kakak-kakak aman diskusinya? Sudah dibuat dalam bentuk tulisan? Iya Kak, dibuat sama Kakak Marlina. Kak Dio-nya kemana ya? Kak Marlina nanti semua tugas yang kakak buat dikirim atau dijapri ke saya Kak ya. Jangan lupa dibuat nama ininya, nama anggotanya Kak ya. Oke. Kak Marlina videonya pakai mini mix itu enggak atau enggak pakai pengeras suara gitu enggak? Enggak sih kebetulan. Gimana Kak? Enggak jelas sih suaranya waktu di video ya? Enggak jelas. Itu pure aja nggak ada ini sama ini cuman pakai tripod sama kamera untuk video aja. Nggak pakai HP sih. Kak Rudi ini sebutin ini ya Kak, apa namanya nama kelompok Kak, aku tulis. Nama kita? Gitu dulu Kak ya, nama kelompok. Nama lengkap Kakak siapa? Rudini aja Kak ya? Rudini aja, Rudini. Terus Kak Dio itu Dio siapa?
Mungkin nama dia di itulah, Dionanda Dio, Ferdian. iya Dionanda Ferdian kayaknya. 4 menit lagi nggak ya? Dionanda Ferdian. Belajar efektif. Mana nggak tadi? Kita balik. Dapat ayu Jan. Apa yang Modus kah itu? Sindang telah itu gaya baik. Muter-muter sindang telah itu. Modus. Kawan itu. Adik pun nunjuk lewat kusuk kau. Pak Reza. Ya. Materi tadi nak diapa ke Pak? Jangan ya Pak. Nak dipapar kan? Cewek lalu.
Ada cerita Jack. Oke, baiklah kakak-kakak semuanya, gimana? Sudahkah selesai semua untuk diskusi berkaitan dengan 5 kalimat kunci itu kakak-kakak? Alhamdulillah selesai Kak. Alhamdulillah sudah. Jangan lupa dibuat nama pesertanya kakak-kakak atau nama kelompoknya. Nanti kalau sudah silakan kakak-kakak kirim japri ke saya. Oke kak? Oh itu langsung Kak itu di japri saja Kak ya jawabannya. Ya nanti silakan kakak japri ke saya kak ya. Selanjutnya tidak usah semuanya memaparkan karena kayaknya waktunya sudah sore ini ya kak ya. Jadi saya minta satu aja, satu kelompok untuk hasil diskusi berkaitan dengan 5 kalimat kunci. Kak Ardi minta tolong di mute dulu Kak Ardi. Oke, terima kasih Kak Ardi. Kak Suyut juga minta tolong di mute Kak, terdengar suaranya. Ya, terima kasih. Baiklah kakak semuanya, sekarang kita masuk pada sesi presentasi. Tidak usah ke 5-5-nya presentasi, cukup nanti dikirimkan saja hasil diskusinya ke japri saya. Jangan lupa nama kelompoknya atau pesertanya ditulis kayak ya. Saya minta untuk yang membahas pada poin ke 5 kalimat kunci pada poin ke pada poin ketiga. Silakan siapa yang membahas pada poin ketiga Kak? Artinya kelompok 2 Kak ya? Kelompok oke silakan Kak dipaparkan hasil diskusinya. Oke. Baik Kak, kami akan mencoba memaparkan hasil dari kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari Kak Canda Ilham, Kak Asep Irana, dan saya sendiri Mirzak. Dari soal yang tadi, pertanyaannya, pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas baru atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Menurut kami Kak, pengalaman belajar yang optimal melibatkan perencanaan kegiatan yang memungkinkan semua peserta didik tanpa memandang perbedaan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam latihan gerak. Ini akan membantu memastikan bahwa tujuan pembelajaran keterampilan motorik dapat tercapai secara maksimal. Itu menurut diskusi kelompok kami ya. Oke. Cukup Kak? Ya cukup, nanti di japri Kak hasilnya lagi. Iya, hasilnya di japri. Oke, berarti kalau di situ harus memanfaatkan waktu dan juga memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai tingkat kemampuannya. Berarti bukan cuma murid yang aktif saja, bukan cuma murid yang pintar saja yang diminta di dalam mempraktekkan suatu gerak pada materi PJOK. Oke Kak, kalau misalkan yang diminta itu oleh guru PJOK itu murid yang pintar saja atau murid yang aktif saja dalam mempraktekkan gerak, itu kira-kira masuk pada isu sosial bagian apa Kak? Gender kalau bukan. Oke, silakan kakak-kakak. Kalau gerak guru hanya meminta geraknya yang aktif saja, yang pintar melakukan gerak saja. Kira-kira masuk pada isu apa Kak? Inklusivitas Kak. Benar inklusivitas Kak? Ya. Oke silakan Kak Sunarno nih biasanya yang ini. Apa gender inklusivitas. Agak blank Kak karena terpecah ini konsentrasinya. Mohon maaf. Oke. Ada 3 Kak ya isu itu. Yang pertama gender. Nah, gender itu kalau kita fokus pada laki-laki saja, fokus kepada perempuan saja. Nah, silakan diingat-ingat atau long term memorizing-nya. Yang ingat silakan coba ditulis di kolom chat. Kita next saja.
Satu lagi, ini silakan untuk mempresentasikan kelompok. Oke, pada tujuan pembelajaran yang nomor 1, silakan kakak dijabarkan. Oke. Saya kan? Ya, siap. Oke, baiklah kakak-kakak semua. Dari kelompok 1 tadi berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Kami dari kelompok 1, nama Rudini, Dionanda Ferdian, Marlina Puspitasari. Hasil dari diskusi kami bahwa tujuan pembelajaran adalah konsep sentral dalam pembelajaran yang efektif. Ini berarti semua aktivitas kegiatan belajar dan pengalaman belajar harus fokus mengarah pada tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran efektif artinya pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan. Peserta didiknya memahami sebagaimana yang diharapkan oleh guru dalam pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan alat penting untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Pembelajaran memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang sama atau berbeda dalam hal pembelajaran. Pentingnya untuk memiliki tujuan pembelajaran yang jelas supaya dapat tercapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, demikian dari kelompok kami, Pak Eka. Oke, siap. Sangat jelas dan mendetail untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan 5 kalimat kunci pada poin pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di dalam pembuatan modul ajar, tujuan pembelajaran itu siapa Kak yang membuat, Kak? Yang membuat tujuan pembelajaran pada modul ajar itu siapa? Guru. Oke, siap, guru. Pedomannya pada apa, Kak? Acuan utamanya pada apa? Pada capaian pembelajaran. Iya, CP. tepat sekali atas capaian pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kayaknya sudah ada yang ngechat di kolom chat ini tadi, siapa ini? Iya, Kak Suyut, eksklusivitas. Berarti long term memorizing-nya masih ingat Kak Suyut. Oke, kasih jempol dulu untuk Kak Suyut. Berarti masih long term memorizing-nya sudah langsung diaplikasikan. Iya, baiklah kakak-kakak semuanya, kita langsung saja next pada ini slide-nya langsung tutup ya. Mohon izin. Nggak lama lagi Kak, insya Allah 2 slide lagi. Jangan lupa kakak-kakak tugas-tugasnya mulai diguyuri Kak ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka. Dan sebelum tatap muka pastikan semua tugas mulai dari modul yang sudah kita pelajari diguyuri atau dikerjakan kakak-kakak ya. Oke, sudah masuk kakak ya, sudah ini kita langsung saja presentasi sudah. Kita presentasi tiap kelompok sudah, tadi sudah diwakili. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Refleksi itu mengingat atau mengulang apa yang sudah kita pelajari agar semua materi yang sudah kita dapatkan bisa kita ingat dengan kira-kira kita merefleksikan. Di bagian gerak aja, 9 aspek pembelajaran efektif. Oke. Pada aspek tujuan pembelajaran, gimana kakak-kakak gerakannya? Tujuan pembelajaran, ya ingat-ingat. Oke, kalau ini Kak, kalau ini? Dulu mana Kak? Gimana Kak? Ayo. Oke, saya kembalikan lagi ke ini. Berkolaborasi dah. Pemrogresan kayaknya. Pemrogresan. Oke, apa Kak Merlina tadi? Pemrogresan. Iya Kak, nomor 4. Pemrogresan dan iya benar sekali, pemrogresan dan pentahapan konten. Kalau dikasihkan ke orang, dikembalikan ke kita, dikasihkan ke orang, kembalikan ke kita. Umpan balik. Umpan balik. Umpan balik. Nah,
Kalau yang diingat-ingat Kak Pandu untuk Kak Sri yang seperti ini? Oh, cerewet itu Kak. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Oke, kalau kayak gini, nah ini yang utama. Ketika kita melakukan pembelajaran PJOK itu aspek terpenting harus kita lihat. Keselamatan. Keselamatan. Oke, refleksi sudah, nggak usah lama-lama Kak kita ininya. Refleksi sudah. Berarti kayaknya sudah ingat semua kakak-kakak ya. Refleksi sudah, langsung ke ini saja deh. Ini juga nggak usah lama-lama. Oke, baik kakak-kakak. Di sini ada tugas mandiri. Beberapa aja deh yang menjawabnya. Apakah menurut kakak-kakak praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar yang bagi murid yang menyenangkan atau bermakna? Jika iya atau tidak, mengapa? Kira-kira pembelajaran PJOK yang sudah kakak lakukan sebelum mengikuti PKG PJOK ini, apakah kegiatan pembelajaran PJOK itu bermakna bagi murid? Apa belum kakak? Sudah. Mengapa? Karena dibandingkan pelajaran lain, anak-anak lebih suka olahraga, Pak. Kak. Iya. Oke, bermaknanya di bagian mana, Kak? Karena di lapangan itu bebas berkreasi. Kalau di kelas kan. Oke, kakak yang lain gimana? Apakah sependapat? Sebelum mengikuti PKG PJOK, apakah kegiatan kakak-kakak di dalam mengajar itu sudah bermakna bagi peserta didik? Tadi Kak Sri sudah. Oke. Kak Mirzak? Selama ini kita mengajar mungkin dengan belum ada konsep yang lebih terarah. Oke, belum ada konsep. Berarti sebelum mengikuti pengembangan kompetensi guru belum terkonsep atau belum terarah Kak ya. Setelah ini sudah mulai ada bayangan Kak ya. Kalau dulu lebih penting membuat siswa itu lebih tertarik dan lebih senang gitu ya. Yang penting tertarik. Lebih tertarik dan lebih senang. Entah itu tujuan pembelajaran yang tercapai atau tidak, itu nomor sekian Kak ya. Tapi setelah mengikuti program PKG ini Kak, terus terang banyak sekali manfaat yang kami rasakan. Pertama, kami mendapatkan ilmu-ilmu baru dan dengan apa itu ternyata banyak sekali yang harus diperbaiki selama metode mengajar selama ini Kak. Oke, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan atau kasih jempol buat Kak Mirzak. Iya. Kak Mirzak luar biasa sekali, video pembelajarannya juga bagus, tapi yang belum bagus pretestnya. Jauh banget pretestnya. Ya, sama Kak Sunarno juga jauh banget pretestnya Kak Sunarno. Oke, lebih disematkan lagi belajarnya atau modul-modulnya. Kalau video pembelajarannya keren banget pokoknya Kak Sunarno, Kak Mirzak. Oke. Kalau Kak April, wah, sudah memuaskan nilainya. Kak Pandu, kok nangis Kak Pandu? Selanjutnya, nomor B. Habis ini 2 slide lagi sampai pada slide yang ditunggu-tunggu Kak Suyut. Nomor B dulu tapi. Jika kakak-kakak diberi kesempatan mengulang kembali praktik mengajarnya, jika diberi kesempatan mengulang praktik mengajarnya, nah, bagaimana kakak akan melakukannya? Kira-kira di bagian mana yang ingin kakak perbaiki atau kakak ulang? Tadi sudah sempat tuh dijawab, Kak, yang pertama tuh saya sudah mengajar tapi belum ininya ternyata belum saya sampaikan. Nah, tadi silakan kakak-kakak. Yang lain. Tujuan. Kak, silakan. Kalau kakak diberi kesempatan untuk mengulang praktik mengajar atau praktik mengajar PJOK itu, kira-kira yang akan kakak lakukan apa? Atau yang akan kakak perbaiki atau kakak ini di bagian mana? Silakan Kak.
Azindra, silakan. Oke, Kak Siyut, silakan Kak Siyut. Jika diberi Kak Siyut tadi kan sudah tuh ngambil video pembelajaran. Nah, kata Kak Siyut tadi belum memuaskan, kan kayak gitu. Nah, kira-kira kalau Kak Siyut diberi kesempatan untuk mengulang kembali praktek mengajarnya, di bagian mana yang mau Kakak perbaiki? Yang Kakak bilang belum puas itu tadi, Kak. Ya, ada dua, Pak. Yang pertama saat pemanasan, yang kedua Pemanasan. saat siswa itu melakukan presentasi. Oke, pemanasannya seperti apa, Kak? Yang Kakak lakukan dan yang seharusnya Kakak lakukan? Seharusnya kalau berpihak pada peserta didik, siswa itu pemanasannya yang bergembira lah. Oke, keren, ya. Yang akan kita ingin gerakkan. Kalau bola voli mungkin memakai bola voli secara bergembira. Oke, keren. Selanjutnya tadi, Kak, selain pemanasan apa, Kak? Presentasi. Presentasi. Nah, pada presentasi yang sudah dilakukan seperti apa dan yang seharusnya dilakukan seperti apa? Kalau melakukan presentasi, siswa itu agak masih canggung, Kak. Masih canggung, iya. Nah, yang sudah seharusnya diharapkan? Mungkin kita tuh dibahas dulu di dalam kelas apa yang kita akan diajarkan, tapi karena mendadak sekali materi itu, jadi siswa itu masih agak canggung jawabnya. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Suyut atas penjelasannya, luar biasa sekali Kak Suyut. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah aktif di dalam kegiatan virtual kita. Nah, pada akhir sesi hari ini pada tahap ini peserta akan mempelajari konsep dasar keterampilan. Yang pertama definisi mengajar yang efektif, yang kedua kriteria mengajar yang efektif. Tadi sudah sama-sama kita bahas. Oke, ada 9 aspek pembelajaran yang efektif dan ada 4 pengalaman mengajar yang efektif. Nah, agar 9 aspek pembelajaran yang efektif itu masuk di dalam atau tersimpan di dalam memori atau yang disebut dengan long term memorizing tadi, diaplikasikan dengan gerakan. Nah, gerakannya harus dihafalkan. Kalau kakak hafal gerakannya sudah pasti 9 aspek itu pasti dihafalkan. Oke, kita kasih contoh dulu Kak Siriatat ini pasti hafal ini. Kalau seperti ini apa Kak? Komunikasi. Komunikasi efektif. Nah, kan berarti hafal. Artinya long term memorizing-nya sudah mulai sudah mulai berjalan atau sudah mulai diaplikasikan. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya kakak-kakak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk pada sesi atau slide yang ditunggu-tunggu. Apakah itu? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk kita kakak-kakak. Oke. Baiklah kakak-kakak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin kita sudah sampai pada sesi atau sampai terakhir. Mau izin untuk stop share seperti biasa kakak-kakak, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kakak-kakak semuanya sebelum kita berangkat luring pastikan semua tugas di LMS kakak mulai kerjakan. Karena nanti kakak sudah lihat tuh jadwalnya full. Jadwalnya full. Nah, itu sudah pasti tenaga pikiran terkuras, pastikan semuanya nanti berjalan dengan baik. Jadi mulai sekarang kita guyuri. Masih ada 2 GMAT lagi, 2 pertemuan tatap maya sebelum kita tatap muka. Insya Allah itu berturut-turut ya besok dan besoknya. 10-11. Ya 10-11 kakak ya. 10-11 lagi. Ada tugas ya? Gimana Kak? Ada tugas ya? Iya tugasnya sudah pasti di LMS itu tugas semua Kak. Yang belum kakak kurang Kak dia tuh tugas. Kekurangan tugas. Kekurangan tugas kayak. Kalau di sini tugasnya kasih hanya di Pak Suyun baik Kak Mahrun tugas tuh. Dia kan kurang tugas. Iya. Kak Suyut ini kayak kurang tugas ya. Iya. Oke. Kalau tugas di ruang virtual ini hanya tadi hasil diskusinya. Jangan lupa Kak Ardi ini lagi di perjalanan Kak ya. Hati-hati Kak Ardi. Silakan dimatikan dulu nggak apa-apa Kak Ardi.
Oke, Kak. Oke. Baiklah kakak-kakak, seperti biasa open cam. Open cam kakak-kakak. Aduh, nggak Kak bisa Marlina. aku Komkem. Kenapa Kak Sunarti? Nggak bisa, lagi di jalan. Oh, nggak apa-apa. Kak Azindra, Kak Asep, Kak Riko, Kak April, kita ambil gambarnya dulu. Sudah saya ingatkan perihal tugas kakak-kakak dan juga tesnya. Saya ingatkan lagi. Wih, keren-keren hasilnya. Hasilnya luar biasa. Semoga lulus semua, Kak. Ya, insya Allah saya berusaha bagaimana kita semuanya lulus dan mendapat sertifikat yang bisa digunakan untuk pengisian RHK dengan fantastis 128 poin, bisa digunakan untuk 2 semester atau 2 tahun kayak gitu nah Kak. Jadi kakak nggak perlu, setelah ini kakak nggak perlu ikut, dikit-dikit di WA ada tuh webinar link, itu nggak usah. Bisa untuk naik pangkat Kak? Ya, bisa, sip, mantap, bisa Kak. Jadi pengawas aja kita itu. Bisa. Bisa kakak-kakak semuanya. Oke, sudah open cam semuanya. Kakak-kakak kita foto terlebih dahulu. Nah, kayaknya kita perlu kasih ini gaya baru. Kita minta gaya hatinya dulu dong. Oke. Kayak gini. Oke, boleh kayak gini, boleh. Tahan nggak ya? Hitungan ketiga saya mulai untuk screen. 1, 2, 3. Pak Rudi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir di sini. Saya sebagai sebelumnya ada yang mau ditanyakan Kak? Sebelum kita akhiri. Oke, Kak Siyut ini lagi. Silakan Kak Siyut. Damai lagi, Kak Marlina sudah tepening-pening ini masih ada tanya Kak Siyut. Silakan Kak Siyut. Saat kami ke Sekayutan tadi, adakah surat dari kepala sekolah, surat izin atau surat juga? Belum Kak Soyon. Nah, apakah pada saat kita ke nanti gitu kan? Nah, ya, apakah ada apa Kak? Pertanyaannya tadi, apakah ada surat tugas dari kepala sekolah? Oh pasti itu Kak, bukan cuma dari kepala sekolah itu Kak, nanti Kakak dikirimkan ini dari dinas Kak, surat undangannya dari dinas dan ada file untuk surat tugas Kakak. Pokoknya nanti akan saya kirimkan sebelum Kakak berangkat itu, semua file dan perlengkapan akan saya kirimkan yang harus Kakak selesaikan. Aman kalau masalah itu Kak? Ada lagi? Yang lain? Cukup? Oke, kayaknya sih. Oke, Kak Pandu itu Kak Pandu lagi. Silakan Kak Pandu. Aduh. Gini Kak, soalnya kita kan dari Provinsi Sumatera Selatan kan SMA ini. Sedangkan dinas ini mungkin dinas kabupaten. Apakah sinkron Kak kira-kira ya? Karena kepala sekolah kami ini agak semu ketat. Pertanyaan yang bagus. Kalau untuk tingkat PAUD, SD, SMP untuk surat tugas beserta tetek mengeknya itu akan dibuat oleh Dinas Pendidikan. Tapi untuk tingkat SMK dan SMA akan dibuat oleh provinsi. Sudah dibahas tadi pada waktu pertemuan dengan BGP, pada waktu persamaan persepsi dengan BGP. Oke, siap. Dan nanti pada waktu kita luring Kak, ketika snacknya, karena anggarannya sangat gimana ya, besar sih bisa dibilang. Kalau snacknya tidak sesuai yang kita inginkan, silakan Kakak foto dan sama-sama kita viralkan. Iya, kalau memang tidak layak atau gimana gitu. Oke, jelas Berapa Kak? budgetnya Kak? 20.000. Jangan dimiral. Oke. Kak Ardi masih tanya, silakan Kak Ardi. Oke Kak, ini kan soalnya aku masih di jalan. Nah, masalah untuk luring nanti, ini kami kan dari Sungai Keru. Ya. Dari Sungai Keru ini kan tidak dapat ini kan penginapan PP kan? Ya. Nah, bisa nggak ini Kak diusulkan, masalah kan ini kan selesai tugasnya itu ini jam kita luring itu sampai malam Kak ya? Kalau tidak salah, kalau aku bingung jadwal. Oke, saya jawab langsung Kak. Itu pertanyaan Kakak tadi sudah dibahas di awal-awal, semua dibahas. Oke, Kakak berhenti dulu, bahaya nanti kalau sambil nyetir. Dibahas di awal. Oke, Kakak yang di kelas 13 ini kita tidak masuk sasaran yang diinapkan oleh BGP, termasuk Kak Marlina, padahal jauh tuh Kak Marlina, di Sungai Lilin Kak Marlina ya.
Nah, tetapi kakak usaha sendiri untuk menginap. Silahkan kakak cari kos yang bisa kakak angkat bareng-bareng dengan kawan-kawan. Misalkan satu kos tadi sudah saya sebutkan tuh. Misalkan satu kos bisa diisi orang 10, kakak isi orang 10 nggak apa-apa itu, biar ringan. Orang 4 ini. Oke, kakak silahkan cari kawan. Nah, kakak nanti kita semua yang tidak mendapat sasaran menginap, termasuk Kak Ardi juga, akan mendapatkan bantuan 170.000, Kak. Itu 170.000 itu per hari. Per hari, Kak. Kakak tadi belum ini ya, belum join ya? Saya jelaskan lagi nih, nggak apa-apa. Besok kan ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kakak. 110.000 itu per hari akan dikasihkan kakak, bisa kakak gunakan untuk biaya menginap. Nah, artinya kalau misalkan kakak mencari hotel satu kamar tuh kakak angkat orang banyak, tadi sudah saya kasih contoh, misalkan kalaupun bisa diisi orang 10, kakak isi orang 10 kan semakin ringan. CK-nya 15 ribuan ya Kak Sri ya. Artinya kan sisanya masih banyak tuh Kak. Betul-betul, Bu. Oke, jelas nggak Kak Ardi? Bisa kakak cari sendiri. Tapi kakak harus nginap, tapi menginap sendiri gitu loh Kak. Tapi mendapatkan dana 170.000 itu per hari Kak. Oke, ada lagi Kak? Masuk deh tuh Kak, kalau nak nginap 170, nak nginap 170 tuh lah, nak balik Mbak, nak ngapain Mbak, gitu nah. Kardi. Mbak tuh apa? Iya, iya Kak. Kakak mau menginap ataupun tidak, kakak akan tetap mendapatkan 170 gitu loh Kak. Tapi kan tapi kalau pun kakak tidak menginap kan kakak seharusnya bisa mengira-ngira kegiatan kita dimulainya jam sekian, selesainya jam sekian, kira-kira kakak sendiri yang bisa mengira-ngira. Kalaupun harus menginap silahkan kakak patungan biar ringan gitu Kak. Jelas Kak Ardi ya? Ayo patungan kita. Kami lawang 4 kami Kak. Kami Oke, nggak apa-apa. Di dekat Masjid Rande nah ada penginapan doa ibu nah murah. Kawan. Patungan. Sudah dapat rombongan? Udah. Kami dengan ini Kak pas belah Kak. Aman nggak? Sudah dapat penginapannya? Udah. Oke, sudah aman berarti. Kira-kira Kalau kami di masjid orang CK berapa Kak Marlina? Apa Kak? Kira-kira per orang CK berapa itu? Apa iuran berapa? 50? Lumayan sih. Lumayan, kayaknya elit ini hotelnya ini. Konang kalau Kak. Cuman berdua kami dari sini, soalnya yang lain itu ada saudara, jadi tapi dari sini cuman berdua yang ini. Nah, kalau ada saudara silahkan kakak nginap di tempat saudara pun nggak apa-apa, tetap kakak akan mendapatkan 170.000 gitu loh Kak. Tapi kan kalau saudara itu kan ada yang jauh, meskipun di Sky kan jauh gitu Kak pasti. Maksudnya kami kan nggak bawa kendaraan sendiri bareng sama yang lain gitu. Oke, siap. Oke, kakak. Cari yang dekat SMP 6 itu nah. SMP 6 tuh dekat. SMP 6. Dari tempat ibu jauh enggak, Bu? Dekat aku tuh. Wisma Atlet. Bisa itu ngontrak tempat Kak Sri Wisma Atlet lebih murah. Wisma Atlet. Serbu Bu Uma Asri itu lah. Nah, serbu gitu. Iyalah. Sano gitu. Aman kakak ya. Aman. Mana diam Bu Sri. Diam tuh. Mohon izin untuk ini stop record kakak-kakak ya. Hati-hati enggak. Pempek jangan lali. Payo. Terima kasih kakak-kakak.